Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas mengenai pembelajaran yang humanis, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kita sebagai manusia pasti ingin diperlakukan dengan baik, sesuai dengan potensi kita, kemampuan kita, minat kita. Demikian juga dengan murid-murid kita. Mereka ingin diperlakukan dengan baik juga, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kesiapan belajarnya. Dalam pembelajaran diferensiasi, usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Ciri atau karakteristik pembelajaran diferensiasi yang pertama adalah pengelompokan kebutuhan belajar berdasarkan aspek minat murid, kemudian aspek profil belajar murid, kemudian aspek kesiapan belajar atau readiness. Nah, kemudian aspek minat murid di dalam kelas akan ditemukan minat yang berbeda-beda. Minat dapat dikembangkan, kemudian minat itu dapat ditemukan. Contoh minat itu misalnya minat di bidang seni, kemudian minat di bidang olahraga, kemudian minat di bidang sains. Nah, itu adalah aspek minat murid. Kemudian yang kedua adalah aspek profil. Ya, tadi disampaikan untuk pengelompokannya itu profil belajar. Profil belajar murid itu ada beberapa ya, profil belajar murid. Yang pertama itu preferensi terhadap lingkungan belajar, terkait misalnya suhu, kebisingan kelas. Ada beberapa anak yang tidak bisa konsentrasi dengan kebisingan, atau juga ada beberapa anak yang ketika suasananya panas, nah itu konsentrasinya menjadi berkurang. Kemudian pengaruh budaya, ada anak yang santai, terstruktur, pendiam, dan lain-lain. Kemudian ada preferensi gaya belajar. Preferensi gaya belajar itu ada visual, auditory, kinestetik. Kemudian preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Selanjutnya mengenai aspek kesiapan belajar. Aspek kesiapan belajar diantaranya adalah konkret abstrak. Ada anak yang ketika menerima pembelajaran itu harus secara konkret, belum bisa memahami mengenai materi yang abstrak. Anak kelas 1 sampai kelas 3 itu masih pada tahap konkret. Anak kelas 4 sampai kelas 6 itu sudah bisa tahap abstrak. Tapi ada juga anak kelas 4 itu belum bisa menerima pembelajaran yang bersifat abstrak. Nah, kita harus memahami kondisi anak, yang berarti adalah kesiapan belajarnya. Kemudian ada anak memahami pembelajaran dengan cepat. Ada juga anak yang masih berkali-kali harus diajarkan. Nah, kemudian ada anak yang tergantung, ada anak yang mandiri. Ada anak yang sudah mampu memahami pembelajaran dengan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Tapi ada anak yang masih harus dibantu untuk memahami pelajaran. Nah, tujuan melakukan identifikasi atau pemetaan terhadap kesiapan belajar murid adalah untuk
sangat kesulitan pada bahan pembelajaran, sehingga dipastikan murid itu akan terpenuhi kebutuhan belajarnya. Kemudian nih saya coba untuk mengambil beberapa gambar, ya, di mana gambar tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan anak atau profil anak atau kesiapan belajar anak itu tergantung kepada stimulasi dan nutrisi yang dia dapat ketika anak masih di usia balita, terutama di usia 0 sampai 2 tahun. Usia itu adalah usia emas, golden age, ya. Ketika anak di usia tersebut nutrisi dan stimulasinya itu tercukupi, maka anak tersebut mielinisasi atau jaringan sel-sel di otaknya itu rimbun. Tapi ketika anak tersebut nutrisinya kurang, kemudian stimulasinya juga kurang, maka jaringan di dalam otaknya, sel-sel otaknya itu kurang rimbun, yang artinya dia kurang bisa maksimal, orang tua atau lingkungannya kurang bisa maksimal menstimulasi sel-sel otak di anak tersebut.